Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas sebuah perfume baru juga, perfume lokal baru. Namanya adalah Pive, tulisannya Pive. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi ini adalah perfume yang dikirimkan oleh brand kepada aku. Jadi seperti PR produk untuk aku review, untuk aku share kepada kalian di sini. Tapi balik lagi, untuk PR perfume aku nggak pernah terima bayaran apapun dari pihak brand ya. Mereka cuma kirimin produknya dan aku akan share pengalamanku menggunakan produk-produk ini. Oke, jadi sebelumnya thank you banget untuk Pive. Di sini aku dapet 3 buah sampelnya, yang masing-masing berisi 2 mili kayaknya deh ini, soalnya kecil sih. Terus ada 3 wanginya mereka. Dia datang dengan kotak, sebenarnya boxnya biasa dibungkus dengan kotak yang lucu dan cantik juga kayak gini. Jadi perfume-perfume yang kecil-kecilnya itu bisa dimasukin. Dan kalau nggak salah mereka juga jual kemasan yang discovery setnya ini harganya gitu ya. Kalau aku cek di Tokopedia kayak gini kurang lebih. Oke, terus dan untuk full botolnya kalau aku lihat-lihat di Tokopedia-nya atau di Instagramnya mereka lucu sih sebenarnya. Kalian bisa lihat nih botolnya, full botolnya yang kayak gini. Ya agaknya tutup bulat tahun ini agak lumayan tren ya. Di beberapa perfume lokal yang aku temui itu rata-rata sekarang tutupnya bulat. Setelah tahun lalu kalau nggak salah tutup dari kayu tuh yang lagi ngetren, tahun ini tutup bulat yang ngetren gitu. Untuk botol-botolnya sih standar gitu ya. Dia ada berwarna hitam, ada logo Pive-nya dan juga ada tulisan masing-masing wanginya gitu ya. Jadi yang pertama itu ada Ateia, terus ada juga Glaukos, dan satu lagi ada yang Hector. Jadi kalau nggak salah mereka baru emang punya 3 wangi ini. Karena aku nggak punya full botolnya, aku nggak bisa bahas lebih lanjut. Kita langsung masuk ke wanginya aja ya. Kita mulai dari Ateia Dening. Aku akan coba spray di sini. Gitu. Jadi jusnya ini sesuai pengalamanku sebenarnya. Sesuai pengalamanku tuh dia ada kesan oily dikit, cuman dia nggak parah gitu oilynya. Dan biasanya 5-10 menit dia udah nggak terasa oily lagi. Jadi bukan yang berminyak banget gitu loh. Lumayan oke. Cuman di awal penyemprotan cukup ada terasa wangi yang cukup tajam yang bikin pengen bersin gitu, ada gitu. Entah itu kayak wangi alkohol atau emang wangi dari si fragrance yang emang strong gitu. Oke, Ateia ini tuh wanginya sejujurnya lumayan familiar. Aku kayak pernah sniff wangi yang model-modelnya kayak gini sebelumnya atau vibe-nya kayak gini. Ini tipe-tipe wangi yang floralnya kenceng banget dan manis banget, floral. Terutama rose-nya tuh berasa banget di sini. Ya. Tapi dia bercampur sama wangi herbs gitu loh, kayak wangi yang cenderung ke arah herbal. Jadi rose and herbal, berkesan manis-manis bunga tapi juga cukup fresh, bukan fresh sih, lebih ke fresh aromatik gitu. Menurut aku wanginya, ya ini wanginya tuh kalau ditanya mirip perfume apa, sejujurnya sampai detik ini aku belum dapat mirip perfume apa. Tapi ini bukan wangi yang kayak baru pertama kali aku sniff. Aku pernah sniff wangi seperti ini yang mirip seperti ini sebelumnya, walaupun mungkin nggak persis sama. Di top notes dia pakai hyacinth, terus ada bergamot. Di middle notesnya dia ada rose, jasmine, peony, geranium dan juga rosemary. Sedangkan di base note dia pakai sandalwood, musk, amber dan juga tonka bean. Makanya di hidungku tadi berasa banget wangi rose, tapi ternyata dia juga ada jasmine dan peony juga. Sedangkan kayaknya geranium sama rosemary yang memberi kesan herbs dan juga ke arah aromatiknya gitu. Ini tipe-tipe wangi yang unisex menurut aku. Jadi nggak terkesan maskulin banget tapi juga nggak feminin, bukan wangi cewek gitu. Jadi ini tipe yang di tengah-tengah gitu, bisa dipakai cewek, bisa dipakai cowok. Sebenarnya wanginya tuh cukup enak, cukup kayak mudah dikenali gitu. Kalau di hidung, kalau di aku sendiri ada tendensi untuk bikin pusing kalau misalnya dipakai kebanyakan gitu. Sebenarnya kalau pakainya tipis-tipis yang nggak terlalu banyak banget, rasanya ini sih oke-oke aja, fine-fine aja, terutama buat aku. Tapi asal jangan pakai kebanyakan karena wanginya lumayan yang strong gitu. Occasionnya menurut aku lebih ke acara formal ya, bukan untuk yang sehari-hari daily gitu menurut aku ya. Oke, kita lanjut masuk ke perfume yang berikutnya. Nanti untuk SPL-nya aku jelaskan di belakang ya, yaitu yang Glaukos. Oke, aku akan spray di sini. Oke.
Kalian bisa lihat nih, oh, masih ada sedikit kayak yang tadi, ini masih ada sedikit kayak glowingnya, tapi kalau dipegang tuh udah nggak terlalu terasa licin lagi gitu. Oke, ini untuk yang Glaukos ya. Oke, Glaukos ini kalau di hidung aku termasuk yang enak gitu wanginya. Yang dari hidupan pertama tuh langsung, ini enak nih wanginya. Dia wangi dingin, wangi mint, kerasa banget. Ini ada kayak mintnya, dingin-dingin. Ini juga sebenarnya kesannya tuh ke arah aromatik, tapi ini yang lebih kesannya tuh dingin dan juga manis gitu. Manisnya manis yang ringan gitu. Jadi nggak se-heavy wanginya si Ateia tadi gitu ya. Glaukos ini terasa lebih nyaman di hidung, lebih enak, lebih kayaknya sih bakal lebih gampang disukai kebanyakan orang, termasuk aku sih. Ini aku langsung bisa suka sama wangi ini, nggak perlu pakai yang kalau Ateia tuh kan mesti aku resapi dulu nih wanginya sebenarnya arahnya mau kemana gitu kan. Tapi kalau untuk Glaukos nih kayak gampang banget gitu, sniff langsung ini enak gitu, menurut aku gitu ya. Jadi di top notes dia tuh pakai grapefruit, mint sama juniper berries. Terus di middle notes dia ada lavender, bergamot, rosemary dan juga sea notes. Sedangkan di base note-nya dia pakai musk dan juga watery notes. Ini wanginya lumayan, iya, emang wanginya tuh seger-seger berair, dingin gitu, minty. Tapi bukan mint yang sampai kayak wangi pasta gigi juga enggak gitu. Intinya ini enak deh wanginya, ini seger yang menurut aku ini lebih gampang dipakai juga, lebih versatile juga, bisa dipakai siang, malam, di acara sehari-hari, daily oke, dipakai ke acara yang semi formal tuh pun oke gitu. Iya, ini termasuk wangi yang juga unisex, bisa dipakai cowok cewek gitu ya. Ini lebih luas lah gitu cakupannya. Tapi bukan buat anak yang remaja juga sih. Ini lebih ke arah mungkin 20 tahun ke atas. Bisa dipakai siang-siang, panas-panasan pun oke di udara Indonesia. Menurut aku ini termasuk yang enak gitu, bisa dipakai. Kita lanjut ke perfume berikutnya. Ini adalah yang paling menarik. Kalau misalnya kemarin kalian lihat aku unboxing PV ini di Instagram aku kalau misalnya belum follow, jangan lupa ya di follow. Namanya Hector. Ini warna jusnya agak sedikit berwarna. Aku spray di sini Hector. Ya, jujur ini jujur pengen bersin sih. Cuman dari tadi aku nahan-nahan bersinnya. Jadi kalau misalnya pertama kali di spray itu jangan langsung ke hidung nih, karena emang kayaknya dia ada sesuatu yang di depannya itu yang lumayan kasar. Jadi buat hidung aku sih. Oke. Jadi wanginya si Hector ini pertama kali aku sniff langsung mengingatkan aku sama bumbu kacang yang ada di gado-gado atau siomay gitu ya. Iya. Jadi ini memang berasa banget. Ini wanginya kayak sebenarnya aku pernah juga sniff wangi yang mirip kayak gini gitu di perfume lokal lain, aku lupa tapi apa. Mungkin kalau misalnya kalian ingat bisa mention di bawah, karena aku belum sempet bongkar-bongkar buat nge-sniffin satu-satu ini yang mana sih yang mirip gitu ya. Tapi ini wanginya tuh bener-bener yang rasa kacang bercampur rasa jeruk yang biasanya diperes di gado-gado atau di somai ya, mungkin lebih ke arah somai yang diperes gitu kan. Terus dia tuh kan di bumbu kacangnya tuh kayak ada perpaduan sama wangi rempahan kayak jahe mungkin. Aku nggak tahu cara bikin bumbu gado-gado sejujurnya resepnya apa. Tapi yang aku bayangin tuh pasti dia pakai rempah-rempah tuh, kayak mungkin ada jahenya, mungkin ada kayak ketumbar atau apa. Pokoknya rempahannya bercampur sama bumbu kacang dan ada peresan jeruk. Nah, ini persis banget wangi kayak gitu. Ini unik banget wanginya karena kayak familiar gitu ya, kayak bener-bener kayak makanan gitu. Aku nggak tahu ini kategorinya apakah gormong atau bukan ya jatuhnya. Kayaknya kalau misalnya di Indonesia karena ini wanginya bener-bener familiar kayak wangi makanan, jadi ya kesannya mungkin ke arah gormong kali ya. Jadi langsung lah aku lihat notesnya dan ternyata bener di top notes dia tuh ada kaffir lime, terus dia ada lemon dan juga ginger gitu ya, makanya kerasa banget tuh wangi si spicy rerempahannya bercampur sama wangi jeruk gitu ya. Terus di middle notes dia pakai leather, cinnamon dan juga nutmeg. Terus di base note dia pakai musk, amber dan juga woodsy notes gitu ya. Ini bener-bener menarik sih menurut aku wangi-wangi kayak gini. Tapi aku nggak tahu apakah aku bakal pakai ini sehari-hari, karena kalau aku pakai ini mungkin orang bakal ada yang nanya, lo habis makan siomay gitu ya. Ada wangi kayak wangi kencurnya gitu loh yang getir-getir. Bener nggak ya kencur? Sejujurnya aku juga nggak paham. Pokoknya ada wangi salah satu rempahan yang biasa dipakai tuh di bumbu-bumbu Indonesia kan, makanan Indonesia.
lah itulah kira-kira wanginya bener-bener ke arah situ. Jadi agak susah sih mendeskripsikan ini wanginya tuh kayak untuk dipakai gitu kapan gitu ya. Karena sejujurnya kalau aku ini akan aku nikmati sendiri aja, bukan yang untuk aku pakai sehari-hari ataupun aku pakai ke acara-acara gitu. Dan balik lagi ini juga nggak feminin, nggak maskulin juga. Ini wanginya wangi netral gitu ya, wangi yang lebih ke arah apa ya, sesuatu yang emang unik aja gitu, yang untuk dinikmati sendiri. Ini unik, tapi kalau menurut aku kayak belum tentu bisa dipakai dengan mudah gitu wanginya seperti ini. Oke, nah kalau aku ditanya sebenarnya aku suka yang mana, udah pasti kayak bakal jelas banget dari tadi pas aku deskripsikan. Aku paling suka yang Glaukos. Glaukos menurut aku nih salah satu yang bisa aku pakai sehari-hari gitu ya. Kalau yang dua lagi bukannya nggak enak, tapi mereka ya mungkin punya pasarnya tersendiri tapi kayaknya kurang cocok buat aku aja. Terus kalau kita ngomongin tentang SPL-nya, tentu saja aku nggak yang wear test mereka semua sampai banyak, sampai sebaju-baju, sebadan-badan, karena kan juga aku punyanya kecil-kecil gini ya. Jadi waktu aku coba di kulit, masing-masing aku coba di kulit ketahanannya, mereka bisa tahan di kulit tuh sampai sekitar 6 jam dengan projection itu yang lumayan strong sih menurut aku. Walaupun aku nyobanya dikit, nggak banyak-banyak karena punyanya Vial. Mereka termasuk tipe yang mencapai 2 meter projectionnya, dan dia tuh tetap kerasa terus tanpa aku harus kayak sniff ke bagian kulit yang aku spray. Itu sekitar kurang lebih 2-3 jam awal gitu ya. Walaupun mungkin jangkauannya nggak nyampe 2 meter, mungkin jangkauan 2 meter itu mungkin sekitar 1 jam awal, tapi setidaknya sampai di jam ketiga itu aku masih bisa mencium aroma tubuhku sendiri dengan aku pakai nggak banyak-banyak banget. Nah setelah itu baru dia turun terus sampai di jam ke-6 gitu. Jadi kalau dari si projection menurut aku sih oke, tapi kalau dari segi longevity ya mereka moderate. Ya kurang lebih itu sih yang bisa aku bahas mengenai PV Perfumery ini gitu ya. Semoga nggak salah pengucapannya. Sejauh ini waktu aku memakai produk mereka tuh jusnya nggak menimbulkan masalah di kulit. Dia juga nggak terlalu oily, nggak ada panas ataupun gatel gitu ya. Jadi aku aman-aman aja sejauh ini pakai produk dari mereka. Cuman memang kalau aku lihat di tokonya mereka belum ada nomor BPOM-nya. Jadi mungkin harapanku ke depannya PV juga bisa mendaftarkan produk-produknya ke BPOM. Sekali lagi selalu aku ingatkan, karena kali kenapa sih aku selalu menekankan itu, kita kan memakai parfum di kulit kebanyakan ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada jaminan keamanan, kayaknya rasa-rasanya kan ya kurang merasa aman aja gitu untuk memakai produk yang langsung nempel ke kulit gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ragu-ragu ya mending di spray ke baju aja. Kalau aku coba di baju pun dia nggak menimbulkan bekas gitu ya. Di baju pastinya bakal tahan jauh lebih lama daripada di kulit. Yang pasti aku mengucapkan terima kasih buat PV yang udah kasih kesempatan aku nyobain produk-produknya mereka dan berbagi pengalamanku mengenai produk-produk ini. Yang pasti thank you juga buat kalian yang udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa follow Instagramku di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Sampai jumpa di videoku yang lainnya dan bye-bye.